ketemu lagi dengan channel Santok, SANTOK spasi X spasi MBM. Nah, kali ini kita mau bahas tentang kopling ganda. Jadi biar nggak salah paham atau pahamnya salah, kita coba mengulas kopling ganda. Apa sih kopling ganda? Oke ya teman-teman, sebelum kita mulai jangan lupa like, komen, dan subscribe dan aku tambah semangat ya. Oke, pertama pengetahuan umum dulu. Kopling ganda. Kopling ganda itu gini, artinya apa ya? Kalau di bengkel umum atau di luar itu biasanya orang salah kaprah. Kopling ganda dikatakan ganda itu karena ada dua kopling yang terpasang jadi satu dalam satu motor. Artinya di motor itu ada kopling manual dan kopling otomatis terpasang jadi satu dalam satu motor, jadilah kopling ganda. Tapi kalau di luar, nah ini biasanya ngomong kopling ganda itu yang ini. Ini kopling ganda, gandai, rusak apa ya gandai ya. Itu kan istilahnya kesalahan yang diulang-ulang. Artinya kesalahan yang diulang-ulang tapi tidak segera diluruskan, akhirnya jadi pemahaman yang keliru. Jadi gini, kenapa kok ada dua kopling? Ini yang satu ini kopling manual. Ini kopling manualnya yang kemarin sudah saya jelaskan. Memutus dan menghubungkan putarannya itu berdasarkan tekanan. Namanya kena handle. Kalau motor bebek pakai persneleng, pedal persneleng. Kalau motor GL pakai handle kopling. Kenapa kok dibilang manual? Iya, karena memutus dan menghubungkannya secara manual berdasarkan bantuan tekanan dari tangan atau dari kaki. Ini kopling otomatis. Nah, kopling otomatis kerjanya kemarin saya bilang ada gaya sentrifugal. Ini gaya yang selalu semakin cepat putarannya, semakin jauh meninggalkan titik pusatnya. Jadi ketika ini putarannya semakin tinggi, kampas ini bisa mekar gini. Mekar keluar, nanti dia diikat sama rumahnya ini. Jadilah kopling otomatis. Nah, artinya kalau bahasa teknisnya ini ada outer com primary, ini ada outer com clutch. Nah, dua kopling, satu kopling manual, satu kopling otomatis terpasang jadi satu dalam satu motor. Namanya kopling ganda. Kenapa dipasang kopling ganda? Ya gini. Karena kalau motor bebek itu kan kalau yang tipe lama C70 atau yang tipe lama itu kan istilahnya nggak ada kopling otomatisnya ini. Jadi istilahnya tidak terpasang dua kopling, hanya kopling otomatis toh. Ketika kita masukkan persneleng itu kan biasanya kan jedak gitu. Nah, untuk motor yang jenis Astrea Star ini, kalau Honda ya, Astrea Star, Prima, Grand sampai hari ini semua motor Cup itu pakai kopling ganda, manual dan otomatis. Artinya apa? Ketika pertama kali kita masukkan gigi, glek, ini kopling manual yang bekerja karena pedal persneleng menekan, kita pindah kan tertekan. Nah, ini kampas dan plat ini berpisah. Kan masih putus putarannya askruk sama roda belakang. Nah, begitu kita lepas persnelengnya, kan ini sudah bekerja. Tetapi dia nggak langsung menghentak. Kenapa? Karena kopling otomatisnya belum bekerja. Artinya apa? Dipasang kopling ganda itu fungsinya untuk menghilangkan hentakan sewaktu pertama kali kita masukkan gigi atau memindah gigi atau persneleng. Jadi teman-teman pahami juga bahwa apa sih kopling ganda? Bukan ini yang kopling ganda, tapi ada dua kopling terpasang jadi satu dalam satu motor, manual dan otomatis nemplek tadi siji, jadilah kopling ganda. Nah, teman-teman juga harus tahu di kopling di outer com primary di sini ini ada yang namanya one way. Ini kalau kita buka kan ini ada pegas sama peloran di dalamnya. Ini one way. Kalau ini nggak dipasang, ya apa yang terjadi? Kickstarternya nggak bisa. Karena ini one way ini fungsinya sama dengan one way di magnet. Di magnet kan one way untuk menyalakan motor pakai dinamo starter, motor starter. Kalau ini penghubung kalau waktu kita kickstarter, karena kopling otomatisnya belum bekerja. Manualnya wis kerja, tapi otomatisnya belum bekerja karena belum ada putaran, maka dikasih penyearah putaran atau one way supaya bisa di kickstarter. Nah, dulu sering lupa ketika kita beli outer com primary itu kan kalau yang SI sudah lengkap, tapi kalau yang unit itu ini nggak ada one way-nya.
Ketika kita lupa masang, maka yang terjadi apa? Ya di kickstarter nggak bisa, loss, ngesrut gitu. Jadi nggak nyantol karena yang diputar hanya istilahnya kopling hose-nya aja yang muter, tapi askruknya nggak ikut muter. Tapi begitu one way-nya dipasang, ini baru muter. Kemudian ini draft gear. Di sini ada dua gigi besar sama kecil. Yang kecil ini draft gear. Ini ketika kita biasanya pakai motor digas terus kemudian gasnya dipelankan atau dikecil ditutup, itu biasanya bunyi kletak gitu. Nah itu karena pegasnya ini biasanya yang bermasalah. Jadi ini tujuannya untuk mengembalikan gigi ini ketika digas kemudian putarannya rendah, dia kembalinya semua ditahan sama pegas ini. Jadi nggak bunyi kasar. Kalau ini dimatikan ya sama bunyi kletak terus. Tapi kalau ini terlalu lemes juga begitu digas dilepas itu bunyi kletak gitu sekali, terus digas lagi dilepas bunyi lagi kletak gitu. Jadi intinya ini di kopling primer ya, kopling otomatis ya. Terus di sini ada juga yang namanya saringan. Jadi ini teman-teman jangan lupa, biasanya ini kan ada kotoran di pinggir sini. Ini kotorannya minggir. Kenapa? Karena di sini ada gaya sentrifugal. Jadi ini sebagai sarungan oli. Oli sebelum masuk ke poros engkol atau ke askruk itu ini ditutup ini. Jadi dia disaring dulu, kotorannya minggir, nah, oli yang bersih masuk ke askruk. Nah, oke, mungkin untuk kopling ini ada beberapa yang perlu digarisbawahi ya. Jadi yang pertama, jangan salah paham bahwa kopling ganda itu cuman ini salah, tapi ada kopling manual dan kopling otomatis terpasang sejadi satu dalam satu motor, jadilah kopling ganda. Kemudian di sini ada saringan sentrifugal, kemudian ada one way yang harus diperhatikan. Mudah-mudahan teman-teman paham, bisa memahami setelah melihat video ini, dan mudah-mudahan video ini ada manfaatnya buat teman-teman mekanik. Mungkin nggak usah lama-lama, yang jelas kopling sudah dibahas. Ini tinggal saya menyampaikan bahwa oh ini loh kopling ganda. Oke, terima kasih. Selamat belajar.